Yes, halo teman-teman semuanya. Salam dunia teknik. Langsung saja teman-teman, pada hari ini kita mau sharing seperti biasa hal-hal baru ya terkait dengan teknik. Kali ini kita mau sharing yaitu cara memasang gorden ya. Ini gorden rumah nih ya, dengan hasil yang bagus. Tapi satu lagi, dengan cara yang aman. Yang jelas memasang gorden itu pasti dibutuhkan sekali yang namanya memanjat ya. Memanjat dengan meja ditambah dengan kursi itu biasanya mengakibatkan hal-hal kejadian yang sangat fatal ya. Makanya untuk itu teman-teman, mari tidak buang waktu, let's go. Teman-teman, kita siapkan material dan bahannya dulu ya. Di sini ada yang harus kita perhatikan betul, yaitu ukuran diameter mata bor yang kita gunakan. Itu harus sama betul dengan ukuran diameter piser yang kita gunakan ya. Ini mata bor ukurannya harus sama dengan ukuran piser yang kita gunakan ya. Ini yang warna hijau. Biasanya ada yang 6 mili, 8 mili, ada juga yang 10 mili. Ini semua tergantung dari ukuran gorden yang akan kita pasang ya. Nanti kalau sama ukurannya betul, itu benar-benar hasilnya akan sangat kuat dan maksimal ya. Jangan lupa ini teman-teman ya. Ini biasanya ada satu material nih, ini dia ya. Material ini jarang kita siapkan atau nggak punya biasanya teman-teman, yaitu material atau alat untuk melindungi debu ya, debu hasil dari kita mengebor dinding ya atau tiang ya. Ini biasanya debu ini kalau nggak kita lindungi ini akan berserakan ya, akan berterbangan kemana-mana, yang pastinya akan mengganggu kita ya, mengganggu tangan, mengganggu penglihatan mata, apalagi yaitu akan menambah tingkat bahaya dalam pekerjaan memasang gorden ini ya. Ini simple, ini kita ciptakan biasalah, ini dari barang-barang bekas botol ya. Ini kita pangkas, lihat saja alatnya ya, itu di atas kita pangkas, kemudian nanti kita nanti ngumpul di dalam ini debunya. Nanti cara penggunaannya nanti kita lihat pada saat kita pakai ya. Ini dari botol-botol bekas kita gunakan ya. Ini penting sekali untuk melindungi mata kita, terutama dari debu yang hasil kita bor ya. Ini jangan lupa teman-teman. Jangan lupa juga ini kaos tangan ya, gunting ya. Ini gunting penting. Nah, ini teman-teman, semua material yang kita siapkan sudah sangat lengkap. Namun ada satu material yang benar-benar tidak boleh kita lupa, yaitu ini dia, yaitu tangga yang benar-benar fungsinya masih sempurna ya. Teman-teman, saya ingatkan betul, jangan sekali-sekali memanjat dengan menggunakan meja dengan kursi yang ditumpuk ya. Yuk teman-teman, sekarang kita mulai pekerjaannya ya. Kita ukur titik-titik yang mau dipasang baut ya atau piser ya. Kita tandain dulu dengan paku supaya nanti kita mengebornya. Nah, ini sekarang kita siapkan alat pengumpul debunya ya. Kita lubangi dulu itu alatnya seperti ini ya. Ini cara memasukkan bornya nanti saat mau mengebor. Langsung kita bor ya. Ini kita bor bornya ya. Kita masukkan. Nah, ini lubangnya hasil kita bor ya. Kemudian kita ambil piser, ini pisernya ya. Ini kita masukkan ke dalam lubang ini ya. Ini gantungannya mau kita pasang, kita baut ya. Ini kita baut. Siap. Kita baut pelan-pelan, yang penting dia rapi masuk dalam. Ini posisi yang sudah kita baut. Nah, ini dikendorkan dulu bautnya ya. Ini ada baut, jangan sampai lepas ya. Ini baut kita pasang besinya. Nah, ini dia. Kita tekan. Nah, ini dia. Nah, ini yang ujung sini kita pasang pemanisnya itu ya. Biasanya ada pembatasnya, kita pasang. Nah, kencengin set.
Nah, ini teman-teman besi gantungan gorden yang sudah kita pasang komplit ya. Ini tinggal memasang gorden saja. Ini dia gorden yang sudah kita pasang. Hasilnya simetris, rata, dan sampai ke bawah ya. Lumayan, hasilnya bagus dan sangat aman. Demikian teman-teman semuanya, sharing kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat sore, sampai jumpa dengan video-video kita selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Dah. Halo, selamat siang sobat-sobat semuanya. Bagaimana menentukan jarak ketinggian di sini dengan ketinggian yang ada di sebelah sana ya, atau jarak ketinggian yang ada di sana? Nah, bagaimana caranya ya? Biasanya kita pakai meteran ya, kita tandain, kita ukur gitu ya, dengan media selang ya. Caranya seperti tadi. Nanti dicari samanya permukaan level air itu, nanti kita tandain set, nanti kita tahu mana tinggi rendahnya. Dengan cara itu nanti level air, ketinggian air itu bisa diketahui, sehingga mau pasang sesuatu, mau pasang papan, mau pasang hiasan, mau pasang alat dan pekerjaan lainnya, sehingga bisa datar betul lurus ya. Itu kira-kira. Yuk, tanpa membuang waktu, kita mulai saja. Yuk. Pertama kita siapkan selang air yang sudah terhubung di keran kita, lalu selang diameter kecil yang untuk menimbang ya. Ini pensil sebagai penanda juga kita siapkan. Lalu ini tiang atau dinding yang mau kita ukur atau kita seberapa tingginya. Kita ukur sebagai patokan. Ini tinggi atau ketinggian tiang yang mau kita ikuti. Nah, ini kita tandain sesuai yang kita mau. Lalu kita tandain sekalian kita paku. Paku ini berfungsi untuk menggantungkan selang yang udah kita isi. Ini kita hubungkan. Nah, sekarang mengisi air ke dalam selang yang kecil sebagai penimbangnya nanti. Nah, hubungkan saja langsung keran air yang sudah terisi dengan keran yang sudah mengalir. Nah, ini sudah terpenuh. Lalu kita gantungkan selang yang di ujung pada baku yang tadi sudah kita tandai. Kita tarik dan kita pegang ujungnya supaya tidak tumpah airnya. Nah, ini kita tandain terus sesuai yang mau kita kehendaki, dinding atau tiang mana yang mau diukur. Nah, ini lihat naik turunnya. Lihat di ujung sana sebagai yang kita ikuti ketinggiannya. Pastikan ya tinggi rendahnya. Nah, ini kita dapat airnya tenang, permukaannya itu kita tandain. Nah, ini yang ketinggian yang sudah sama rata dengan yang ujung. Nah, ini ilustrasinya. Naik turun pergerakan airnya. Lah, ketika sudah sama begini nanti itu kita tandain ya. Itu selesai, kemudian pekerjaan udah rata hasilnya, kemudian kita gulung selangnya ya, kita rapikan alat-alatnya ya. Sobat semuanya, demikian tadi sharing kita tentang bagaimana cara mengetahui jarak ketinggian suatu bidang atau dinding atau tiang ya. Ketinggian di sini, ketinggian di sana, gimana cara menentukannya? Yaitu tadi dengan menimbang air dengan media selang ya. Caranya seperti tadi, sehingga berguna dan bermanfaat dan sobat-sobat tahu semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang, sampai jumpa dengan video-video kami berikutnya. Selamat siang. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya. Langsung saja kali ini kita mau sharing
tentang cara memasang keran air. Ini dia keran airnya ya. Ini keran airnya. Bagaimana cara memasang keran air ini ya dengan baik dan benar supaya hasilnya bagus, supaya lurus, tidak selip ya, drat bautnya itu lurus sehingga nanti hasilnya airnya lancar dan tidak mudah patah atau lepas dan lain sebagainya. Ya teman-teman semuanya nanti bisa praktek langsung. Yuk teman-teman, tanpa buang waktu, ayo kita praktekkan. Bahan yang dibutuhkan pertama karena adalah memang memasang keran. Jadi pertama adalah keran itu sendiri ya. Ini kerannya kita siapkan. Kemudian kita siapkan ini seal tip ya. Ini seal tip dibalutkan sehingga nanti menjadi seal atau penutup sekat-sekat antara drat ulir itu supaya nggak bocor. Aliran airnya juga bagus. Kemudian yang kalah penting ada satu lagi yaitu tisu ya, tisu. Ini simple ya, tisu ini sangat penting. Nanti ini untuk membersihkan ya, membersihkan antara ujung keran ya, ujung keran ini yang ada dratnya ini dengan ujung pipa yang ada dratnya. Nanti ini kita bersihin ini ya. Kemudian nanti yang di ujung juga kita bersihin. Ini adalah drat atau ulir ujung pipa yang akan kita pasang. Nih, tapi kita lap dulu pakai tisu supaya bersih, supaya ujungnya nanti bagus. Kita pasang. Teman-teman semuanya, untuk keran ada yang penting yaitu tidak boleh lupa, yaitu ininya. Tutup keran supaya terlihat manis, terpasang rapi. Ini kita lap dulu ulir keran ya, yang akan kita balut dengan seal tip nanti supaya bersih. Nah, ini ulirnya. Nah, ini seal tipnya ya, kita buka. Hati-hati jangan sampai rusak isi dalam seal tipnya itu ya, jangan sampai rusak. Ambil ujungnya, cari ujungnya, diambil, naikkan ke atas ya, tarik dikit ya, tempelkan dengan jari ujung, langsung dibalutkan secara perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Pertama tujuannya supaya rapi, supaya enggak tebal tipis ya, tebal tipisnya itu supaya sama maksudnya ya. Ini yang rapi ya, jangan sampai tinggi sebelah atau tipis sebelah. Nah ini terus sampai setebal yang dibutuhkan. Nah ini harus rapi, setebal yang dibutuhkan, harus rapi. Balut terus ya sampai seperlunya ya. Biasanya antara 1 mili sampai 1,5 mili tebalnya itu ya. Atau kalau memang dibutuhkan betul itu sampai 2 mili, karena dia nanti akan menjadi empuk lagi. Lalu kita pasangkan ya, perlahan-lahan. Nah di sini perlahan-lahan. Pertama sini dulu kita paskan, sap, cari yang pas dulu ya. Nah, perlahan-lahan betul. Tapi yang ini kita putar lagi, ini kita putar lagi, ini ya kita putar lagi. Nah kita putar terus. Sebenarnya di sini pakai kunci bisa ya, pakai kuncinya, sebenarnya kayak kunci ini ya. Tapi kita simpel aja, secara simpel, jangan sampai patah. Pelan-pelan. Selesai. Kita coba. Kita coba lagi buka. Nah, inilah keran yang sudah kita pasang ya, 2 jalur, dan tutupnya juga tadi yang nggak boleh lupa tadi juga terpasang sehingga manis ya. Itu tutupnya itu memang pada saat mau pasang tidak boleh terlupa sehingga tidak cabut lagi ya, jadi manis.
Ya, demikian teman-teman semuanya. Hari ini barusan kita sharing cara pemasangan keran air secara simpel dan sederhana, tapi hasilnya tentu juga harus bagus ya. Jadi sharing atau praktek pemasangan keran air tadi, bisa memasang, bisa mengganti seperti yang tadi kita praktekkan, adalah bisa dilakukan di rumahnya teman-teman masing-masing, atau mungkin di saudara-saudara atau tetangga-tetangga. Saya rasa itu saja teman-teman ya, sharing kita pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa dengan video-video kita selanjutnya. Selamat sore dah. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini seperti biasa kita mau sharing tentang temanya masih tetap berkaitan dengan beton ya, atau terkait dengan pertukangan tapi tentang beton ya. Yaitu video sebelumnya adalah tentang bagaimana cara membuat slab beton. Nah, kali ini saya mau sharing buat teman-teman semuanya, yaitu tentang bagaimana caranya membuat lantai beton ya. Kalau kemarin slab beton, sekarang lantainya ya. Lantai beton itu gimana cara menyiapkannya, material-materialnya, terutama malnya ya, tripleknya, kayunya, semuanya kita persiapkan dengan baik sehingga nanti hasilnya bagus. Untuk itu mari kita langsung saja sharing kita pada siang hari ini. Yuk, kita mulai dari atas, yaitu kondisi di atas sebagian gawang-gawang berotinya sudah penuh, sebagian belum sebelah kiri. Nanti semuanya ini kita penuhi ya, sebagai dasar untuk peletakan triplek. Nah, ini slopnya untuk sisi slopnya sudah penuh, kanan kiri papan sudah dipasang ya. Kemudian habis ini nanti kita persiapkan tripleknya. Setelah penuh semua dasarnya, ini semuanya udah penuh. Nah, ini triplek kita angkat, kita siapkan untuk ditarik ke atas. Nah, ini kita siap untuk triplek dipasang di bawah ke atas. Nah, ini kita naikkan semuanya, kita seperlunya triplek kita bawa ke atas. Ini selanjutnya akan kita susun dan diukur, dipotong sana sini ya, nanti sehingga sesuai sampai nanti semua triplek bisa terpasang sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan. Nah, ini paling ujung ini dipenuhi dulu, ketutup dengan triplek sehingga semuanya ini nanti bisa tertutup, sehingga nanti semuanya rata penuh. Nah, ini pandangan dari bawah ya, dari pandangan dari bawah. Ini kelihatan masih kosong. Nah, ini ke atas semuanya. Nanti semuanya kita fullkan dengan triplek untuk lantai cor beton itu sendiri ya. Nanti kalau udah ini beberapa broti kita potong supaya sesuai, sehingga semuanya nanti bisa triplek tersusun dengan rapi ya. Setelah rapi nanti semuanya untuk ready mix itu bisa berada dalam posisi yang pas, rata, dan dia seimbang ya semuanya ya. Nah, ini kita ukur menyesuaikan mana-mana yang harus triplek kita potong supaya semuanya terisi ya, tanpa kecuali, supaya ready mix-nya tidak mengalir kemana-mana ya, semuanya bisa tertampung sesuai dengan ukuran-ukurannya. Terakhir, seluruh bagian sudah tertutup dengan triplek, menyusul anyaman besi dan ready mix. Ya teman-teman semuanya, demikian tadi kira-kira sharing kali ini ya, siang ini, yaitu bagaimana cara menyiapkan pekerjaan awal untuk membuat lantai cor beton ya. Ini lantainya, yaitu dengan cara menyiapkan tadi malnya semuanya dari pekerjaan awal hingga akhir ya. Kemudian siap nanti malnya itu kita kasih ready mix sehingga nanti lantainya bisa
selesai dengan bagus dan cetakannya hasilnya juga memuaskan. Semoga bermanfaat. Kali ini terima kasih atas perhatiannya. Lihat videonya. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Halo, selamat pagi sobat-sobat, teman-temanku semuanya. Teman-teman sobat-sobat tahu kalau tukang-tukang itu membuat lantai beton, lantai 1, lantai 2 dari beton, ya, cara membuatnya. Dan di bawahnya itu sebelum ada lantai namanya ada balok, ya, ada balok beton dulu, yang siku ya, petak panjang ya, itu balok beton. Nah, saya kali ini mau sharing bagaimana cara dan persiapan untuk membuat balok beton itu sendiri, ya. Kelihatannya memang kalau sudah jadi rumah bagus gitu, bangunan itu halus, siku ya, lurus. Tapi kita harus tahu bagaimana cara itu membuatnya. Tahap-tahapan pekerjaan awalnya seperti apa, ya, persiapannya seperti apa, bahan-bahannya yang harus dipersiapkan seperti apa, sehingga nanti hasilnya bagus. Yuk kita mulai. Pertama kita siapkan dulu 1 lembar triplek ukuran 9 mili. Lalu kita siapkan 2 kayu roti ukuran 2 x 3 inci ya. Lalu kita ukur, kita garis tripleknya ya di berapa ukuran yang dikehendaki. Garisnya dengan tali ya, dengan tali. Jepret. Nah ini, lalu nanti kita potong. Ini dia. Ini triplek dan kayu broti, triplek yang sudah kita potong. Nah ini papan yang sudah kita jadikan, kita paku, kita rakit, semuanya kita pasang di atas ya. Ini dilihat sudah dipasang di atas ya, rapi, lurus, dan dia tidak bengkok ya, dia tidak melengkung. Nah, ini dilihat dari samping bawah ada tiang-tiangnya yang sudah sebagian kita pasang, tiang segitiga. Ini dilihat dari atas ya, yang sudah kita pasang balok dasar balok beton ya, sebelum kita lakukan pengecoran. Dilihat dari depan sudah kita pasang sebelum dilanjutkan pekerjaan berikutnya. Sobat semua, lihat ini yang kita buat tadi sudah dipasang. Ini yang arah ke depan, arah ke samping, dan arah ke belakang. Ini yang belum dipasang tiangnya. Itu adalah awal pembuatan balok cor beton ya. Kalau mau buat dak rumah atau bangunan yang lain, ini awalnya buat seperti ini dulu ya, untuk dasar cor beton dulu. Ini yang kita buat pagi tadi, kita pasang ya, keliling semua, kemudian dipasang dengan tiang-tiangnya sekalian. Namanya tiangnya ini tiang segitiga ya, untuk menolak atau menjadi tiangnya. Kemudian nanti kita pasang semuanya. Saya rasa mungkin demikian sharing kita pada sore hari ini ya. Semoga ini bermanfaat bagi yang hobi barangkali bertukang, sehingga nanti akan lebih nambah skill. Saya rasa demikian sharing kita pada sore hari ini. Selamat sore. Ya, ini namanya alat garukan kucing ya, garukan kucing ya. Pada sore hari ini kembali kita mau sharing kepada sobat-sobat semuanya, berbagi tip ya, yaitu tentang hal-hal yang bermanfaat ya. Kali ini kita mau sharing khusus bagi sobat-sobat, teman-teman kita semua yang ada di rumah, misalnya ada memelihara kucing ya. Jadi untuk perihal kucing itu memang ada beberapa, ada banyak alat-alat mainannya ya. Salah satu mainan yang berupa garuk-garukan ya. Kalau kucing cakarnya kuat-kuat, itu kalau di rumah stres atau mainan atau suka bermain-main, dia akan garuk-garuk. Nah, kalau garuk
kursi apa semua kan jadi rusak. Nah, ada alatnya, yaitu namanya seperti ini nih. Ya, ini namanya alat garukan kucing ya, garukan kucing ya. Ini alat ini suka rusak ya, kondisinya ini adalah rusak ya. Ini sebenarnya kalau rusak seperti ini tinggal dibuang saja. Sehingga kita kali ini sore ini kita berbagi sharing tip-tip gimana cara memanfaatkannya sehingga lebih bagus kembali, pulih dan bisa dimanfaatkan lagi. Pertama sekali kita beli yang seperti ini ya, ini alatnya salah satunya. Kita hanya cukup membeli ini aja, nanti ada beberapa tambahan yaitu lem ya. Nanti ada lem. Ini ada satu lagi lem ya, nanti kita untuk memperkuat talinya ini ya, nanti kita lilit. Yuk kita lakukan, buruan. Kita kasih lem ya. Ini lemnya kita kasih yang banyak supaya rekat ya. Lemnya ini lem silikon, bisa ditembak juga langsung. Tapi saya mau banyak ya. Ini saya potong aja, kita ambil langsung. Ya, jadi ini bisa kuat nih. Ini bisa bagus, nanti bisa dimanfaatkan kembali. Ini dia. Nah, ini kita kasih lem lagi ya supaya kuat menyatu. Nah, sekarang yang kurang ini, yang hilang segini ini, yang udah rusak, yang udah dibuang, itu kita kasih dengan yang baru ya, kita balut. Nah, ini kita buka. Nah, ini baru ini kita buka ya, kabur ya, kita ure. Nah, ini bisa pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Hari Minggu kan ya sobat-sobat ya. Ujungnya kita kasih lem dulu supaya menyatu. Nah, sap, lebih panjang lebih bagus. Baru ini kita gini kan, nanti menyatu kembali ya. Kemudian seperti ini terus, jadi seperti ini terus kita gulung terus. Harus rajin, kalau nggak rajin buyar nanti. Nah, nih. Nah. Halo teman-teman, sobat ya. Ini balutan dengan tali yang lama yang sudah rusak, itu udah selesai kita perbaiki ya, dengan beberapa tambahan lem-lem tadi udah makin mengeras. Nah, ini tadi juga yang tali baru ya, ini udah kita balut, kita lilit, ini juga udah selesai. Nah, sekarang kita tambah 2 kali anyaman ya, 2 kali putaran. Jadi nanti kucing kalau dia garuk-garuk ya, garuk-garuk dia akan lebih senang ya, kukunya itu dia akan lebih senang karena dia tebal ya. Mari kita coba lagi yang 1 kali balut lagi ya. Ini kita lem lagi balutan yang kedua supaya kuat ya, supaya bisa tahan lama. Terakhir nih, yang terakhir nih. Iya ya, cukup lah, segini juga cukup, nggak apa-apa. Nah, habis ya. Jadi ini kita kasih lem tentu yang terakhir ya, biar tidak lari dia, kuat. Nah, ini kita kasih lem. Nah, ujungnya kita lem ya, tetap. Nanti kita tambahin lagi ujungnya. Nah. Baik sobat, teman-teman ya. Ini sudah selesai sharing kita pada sore hari ini, yaitu tentang memperbaiki mainan kucing atau garukan kucing yang sudah rusak, tidak jadi dibuang. Cukup dengan kita perbaiki, kita modifikasi seperti ini ya. Ini yang lama, ini yang baru, sehingga bisa kita mainkan lagi. Demikian sharing kita pada sore hari ini ya. Semoga hal ini bermanfaat bagi mungkin yang mengalaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye. Selamat sore. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Salam dunia teknik ya. Untuk teknik teman-teman banyak sekali, yaitu ada teknik otomotif, ada teknik perbengkelan. Yang sering kita sharing selama ini adalah teknik tentang renovasi rumah, yaitu teknik bangunan atau mungkin juga teknik konstruksi. Ada juga teknik lainnya, yaitu teknik tentang peralatan-peralatan, yaitu tentang pemasangan, perbaikan atau juga penggantian alat misalnya. Nah, kali ini kita masih mau sharing tentang rumah, yaitu tentang apa? Tentang lampu.
lampu pendar ya. Lampu pendar yang biasanya teman-teman tahu dipasang di ruang tamu yang berbentuk peta, atau juga dipasang di plafon teras di depan rumah ya, di atas. Itu biasanya juga berbentuk peta atau juga bentuk yang lain yang diinginkan oleh pemilik rumah misalnya ya. Lampu pendar itu biasanya dipasang di atas plafon gipsum ya. Lampunya tidak kelihatan, tetapi cahayanya atau sinarnya nampak bagus ya, lembut dan dia rata ya, nampak sinarnya atau cahayanya saja, lampunya tidak kelihatan. Nah, untuk kali ini tema sharing kita adalah bagaimana cara memasang kerangka plafon gipsum tersebut. Nah, penasaran? Ayo kita mulai saja sharing pada kali ini. Yuk teman-teman. Ayo kita subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Yuk teman-teman, kita mulai, kita persiapkan bahan dan materialnya. Ini adalah namanya puring, sebuah bahan dari baja ringan yang berfungsi nanti untuk kerangka gipsum. Lalu kita siapkan sebuah meteran, juga gunting pemotong sekaligus benang ya. Ini adalah alat untuk membuat garis pada beton. Juga bor tangan, lalu sebuah palu atau martil. Ini sangat penting, yaitu paku beton untuk mengantungkan kerangka pada beton. Paku ini sangat kuat, tidak bisa bengkok tapi hanya bisa patah. Lalu ini paku untuk mengaitkan kerangka baja ringan ya. Juga kita siapkan tangga 2 buah nih, kita siapkan. Yuk mulai teman-teman. Pekerjaan pertama adalah membuat garis yang sudah kita rencanakan ya. Tentunya kita ukur dulu ya, garis pada beton ini secara tepat ya. Ini garis yang kita buat, yang telah kita buat ya, dengan alat yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Ini ilustrasi cara membuat garisnya dengan alat yang sudah kita siapkan. Kita tarik, kemudian benangnya kita jebret. Nanti ada gambar tertinggal berupa garis yang ada di beton ya. Itu caranya teman-teman. Kemudian kita mulai membuat kerangka untuk gantungan asbes ya. Jadi yang pertama adalah membuat gantungan kerangka yang bahannya dari puring tadi. Kita paku dengan paku beton yang sangat kuat tadi ke lantai beton yang ada di atas ya, seperti ini. Kita buat satu persatu, kita pasang sesuai dengan yang sudah kita rencanakan ya. Ini di sisi yang lebih pendek ya, sisi beton yang lebih pendek. Ini mulai kita pasang kerangkanya ya. Ini kita bor dengan paku yang satu lagi ya, paku untuk merakit baja ringan atau kerangka. Nah, ini di sisi yang beton yang lebih panjang. Ini kita pasang juga gantungan puring atau baja ringan yang sama ya. Nanti fungsinya kalau sudah lengkap nanti untuk gantungan menempelkan asbes ya. Jadi kita buat seperti ini keliling ya, satu persatu sampai lengkap ya, sesuai yang kita rencanakan. Dan garis yang di atas tadi adalah sebagai panduan lihat ya. Baja ringan yang di bawahnya ini adalah mengikuti garis-garis yang sudah kita buat yang terlihat di atasnya itu pada beton tersebut ya. Ini satu persatu baut kita pasang supaya dengan paku ini, dengan bor, supaya kuat ya, satu persatu. Setiap kaitan, setiap persimpangan kita periksa satu persatu, kita pasang. Pastikan yang belum kuat rasanya mungkin bisa ditambah paku pengaitnya ya.
seperti ini. Nah, ini yang terlihat dari dekat adalah paku beton yang menggantungkan tiangnya. Nah, ini dia, satu persatu kita lihat lebih dekat. Ini lebih dekat lagi, ini adalah paku-paku sambungan, paku-paku beton yang menggantung di betonnya. Ini semuanya adalah sebagai kerangka yang nanti untuk menggantungkan memasang gipsum. Ini di sisi yang depan, kita periksa lagi satu demi satu secara teliti dan tepat ya, supaya nanti hasilnya maksimal. Ya teman-teman semuanya, ini kerangka besi atau kerangka yang sudah kita rencanakan dan sudah kita kerjakan seluruhnya ya, keliling di dalam teras ya. Ini sudah siap, tinggal untuk memasang gipsumnya saja. Yang selanjutnya bisa di atas gipsum, nanti di plafon untuk lampu pendar di teras. Itu teman-teman. Ya teman-teman semuanya, bagaimana sharing pada kali ini? Kelihatannya sangat mudah bukan ya? Namun yang perlu diperhatikan adalah cara-cara persiapan bahan dan materialnya, dan juga sedikit banyaknya kita tahu cara-cara bagaimana memasang kerangka plafon gipsum tersebut. Saya harap sharing kali ini adalah sangat bermanfaat dan minimal menambah wawasan kita atau mungkin pengetahuan kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Sampai jumpa. Dah. Ya teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya. Salam dunia teknik ya. Teknik banyak sekali, ada teknik konstruksi, otomotif, perbengkelan ya, kemudian peralatan-peralatan ya. Kali ini kita mau sharing sedikit tentang cara sederhana dan simpel untuk mengangkat barang atau material yang akan kita pergunakan di lantai atas ya, bisa lantai 3, lantai 4 atau mungkin juga lantai 5. Yuk, untuk tidak membuang waktu, kita mulai saja. Ayo teman-teman, langsung kita subscribe dulu. Bunyikan juga loncengnya. Ya, langsung kita siapkan materialnya. Ini tali tambang ya. Kemudian besi berbentuk huruf S atau kita buat sendiri seperti ini. Besi cantolan yang nanti akan kita ikatkan pada salah satu di ujung talinya. Supaya safety, besi ini kita pilih yang ukuran 8 mili. Langsung kita coba. Kita siapkan material yang mau diangkat. Ini besi ya. Kita mau angkat ke atas, tali dijulurkan dari atas ke bawah ya, di atas ada orangnya. Kemudian di bawahnya juga ada orangnya ya. Tolong perhatikan cara mengikatnya ya, benar-benar mengikatnya harus kuat. Posisi ikatnya ini harus kira-kira sepertiga ya, tidak sampai setengah, tapi sepertiga panjang material ya, supaya bisa tegak lurus tujuannya seperti itu. Ketika diangkat nanti seperti ini. Lihat, ini materialnya cukup lumayan beratnya ya, sedang lah. Kemudian kita siapkan material semua yang akan kita angkat ke atas. Nah ini seperti ini, ditarik terus menerus sampai di atas, kemudian ditangkap dan dimasukkan, ditarik ke dalam. Ini dia. Nah ini juga ada tangga. Tangga pun akan kita angkat. Ini talinya udah dijulurkan lagi ke bawah. Kalau tangga mungkin ngikatnya agak enak ya,
tinggal cantolkan, diikat seperti biasa. Tapi ngikatnya lihat tuh, yang teliti, karena ini konsekuensinya atau resikonya tidak boleh jatuh ya. Kalau jatuh sangat berbahaya karena ada orang yang berdiri atau standby di bawah. Seperti ini, lihat, tangga pun masuk. Teman-teman, semua material ini tidak dapat dibawa melalui tangga yang di dalam ruko karena bentuk dan ukurannya sangat panjang ya. Lanjut lagi, dijulurkan lagi ke bawah, talinya dijatuhkan. Kita akan mengangkat material berikutnya ya. Rata-rata yang kita angkat adalah besi ya. Ini baja ringan. Ini material untuk pemasangan plafon di lantai 5. Cara mengikatnya sekali lagi tolong diperhatikan ya. Dipuntir, masukkan sekali, ditarik, seret. Nah ini penguncinya, tolong penguncinya diperhatikan, talinya di ikat-ikat, dibalut, ya dililit, nah terus digantung ke atas, ditarik oleh orang yang standby dari atas seperti ini. Yang di bawah tolong segera berdiri pada saat diangkat materialnya. Ini baja ringan yang bentuknya kecil. Nah ini supaya tidak terpencar, diikat dulu di tengah ya, supaya tidak terurai ya. Ini diikat lagi. Ini materialnya lebih kecil tapi panjang ya, seperti ini. Nah ini cara mengikatnya lebih jelas lagi. Nah talinya kemudian dililit. Nah dililit seperti ini supaya tidak lepas. Nah seperti ini, kita lepas, tarik lagi ke atas. Yang di bawah segera pergi dulu, menyingkir, menghindar supaya tidak beresiko jika besi yang diangkat tersebut jatuh misalnya ya, seperti ini. Ya teman-teman semuanya, bagaimana sharing yang barusan kita lakukan? Tentunya sangat mudah, bahkan itu sering kita lakukan mungkin di kehidupan keseharian kita. Namun bagaimana kita menambah kemudahan, tapi juga satu, aman atau safety. Saya rasa sharing kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan video-video kita selanjutnya. Salam dunia teknik. Yuk. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Salam Dunia Teknik. Kali ini khusus kita ingin share tema bagaimana teknik pengisian nitrogen pada ban roda kendaraan kita. Yuk langsung kita simak saja. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang. Teman-teman, mari kita perhatikan dashboard atau display pada mesin pengisian nitrogen. Di sini banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Antara lain, berapa besar tekanan angin yang kita minta. Kita juga bisa tahu kapan mesin ini mulai mengisi angin. Lihat juga di sini ada tombol untuk pengisian kendaraan mobil atau juga untuk pengisian kendaraan sepeda motor. Bahkan kita bisa tahu permintaan angin kita sudah terisi penuh atau belum. Mas, angin. Pertama, permintaan tekanan angin kita akan disetting dulu. Akan bunyi alarm, mesin mulai mengisi.
Juga akan ada alarm pengisian telah penuh. Kita lanjutkan pengisian roda ban depan dan juga roda ban lainnya. Perhatikan jangan sampai tutup dop lupa dipasang. Pada tempat pengisian biasanya juga terdapat pengisian untuk angin biasa. Yuk giliran kita coba untuk mengisi roda ban sepeda motor. Mulai mengisi. Sudah penuh. Wahai teman-temanku semua, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Salam dunia teknik. Sehat dan sukses selalu buat kita semua. Mohon pamit. Salam. Ya, salam dunia teknik. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita mau langsung sharing, yaitu tentang bagaimana cara sederhana untuk mengaduk cat air, cat dinding, cat tembok, atau cat plafon yang akan kita gunakan ya. Jadi cara ini kebanyakan lupa atau mungkin tidak dilakukan untuk mengaduk cat air, sehingga kali ini kita mau sharing bersama-sama untuk cara yang sederhana ini. Jadi yuk kita lakukan. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Teman-teman, pertama ini sebuah galon berisi cat. Tadi sudah dibuka tapi belum diaduk. Lalu kita siapkan 1 galon kosong. Jadi seperti ini, ada 2 galon, satu isi satu kosong. Kita buka yang isi ya. Langsung kita tambahkan air sedikit biar agak cair. Kita mulai pencampuran atau pengadukan cat kita ya. Kita tuangkan ke galon yang kosong. Kita tuangkan lagi kedua ke galon yang satu lagi yang menjadi kosong. Kita ulangi terus berkali-kali. Jadi seperti ini aja teman-teman. Sesungguhnya sangat sesederhana atau sesimpel ini cara yang kita pakai untuk mengaduk cat air yang akan kita gunakan. Kebanyakan yang kita jumpai adalah mengaduk cat itu dengan tongkat ya, atau dengan kayu, atau dengan gagang sapu lidi misalnya ya. Itu biasanya diaduk, diputar keliling. Kita tambahkan sedikit air untuk pengadukannya sampai dengan sesuai kebutuhan. Teman-teman, penuangan galon seperti ini minimal kita lakukan sebanyak 6-7 kali penuangan. Ya ingat, 6-7 kali penuangan. Jika campurannya sudah sekiranya rata, ya sudah bagus, maka cat yang sudah kita aduk ini sudah siap untuk kita pakai seperti ini. Nah, seperti ini kita sisakan. Yang lama, yang isi banyak kita tutup ya. Kemudian ini kita bisa mulai pengecatan. Itulah teman-teman cara yang sangat sederhana untuk mengaduk cat air yang akan kita gunakan.
Ya, cara mengaduk cat air yang akan kita gunakan sangat sederhana sekali kan? Cara ini kebanyakan lupa atau mungkin tidak dilakukan. Saya harap video kali ini bermanfaat. Bertemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa. Dah.